sama dengan menunggu atau membiarkan bom waktu berjalan ya dari SRG untuk meledak di late game nantinya. Sebenarnya ada fakta loh yang menarik. Arcadia kan tahu banget dong harusnya kebiasaan teman-teman RRQ Hoshi. Oke. Dan ini sebenarnya udah jadi nilai plus, ibaratnya kita ketika ulangan dibolehkan untuk baca buku paket kita. Dengan hadirnya Arcadia. Nah, Tapi ternyata RRQ Hoshi sekarang udah berubah total. nah itu dia. Walaupun Beda mungkin bisa banget baca buku paket ya, tapi kan nggak semua murid itu sama. Iya. Dan sekarang orangnya beda-beda nih. Iya bener, dan itu Sampai mungkin kelasnya buku juga paket beda. UN 2010. Nah, Sekarang 2024. Sistem KKM-nya udah beda. Sistemnya Iya. beda. Makanya dengan mungkin sistem yang baru yang dibawahi oleh Cascade NMM, apalagi dengan player-player yang tentunya awalnya mungkin banyak diragukan dari MDL. Siapa ini Rinston Idok? Sekarang mereka ada di panggung dunia. Wih. Yang dunia-dunia aja ya. Karena dari MDLD-nya dunia. Wah. Mobile Dunia League. Tapi dilihat-lihat ya, semua pemain dari MDL yang sekarang menjadi perwakilan RRQ dan juga perwakilan dari tim Liquid pernah main di MDL. Iya, iya. Iya benar. Iron, Novian, dan sekarang kita lihat bagaimana trio. Jadi jangan lupa saksikan MDL season depan. Wih, masuk. E-sport for everyone. Nah, Everyone. ini udah ada 6 Jauh hero ya. ya yang ditutup juga buat sekarang. Dan pergeseran nih, perpindahan dari RRQ yang akan ada di second pick. Jadi untuk first picknya ada Joy yang langsung jadi pilihan. Langsung ya. Oh ini nge-trigger untuk Beleric ya, untuk hero pasif kan? Iya. Atau Tiger Hill bisa diambil sama Aku Ijo. lebih suka Tigreal sih, tapi untuk pick yang ketiga ya jangan buru-buru dulu. Karena masih fine-fine aja untuk sekarang. Masih banyak juga opsional yang masih bisa dibawakan. Bahkan ketika Bruno-nya yang udah ditutup, mungkinkah Granger yang langsung diamankan atau dia Suyo? akan membawakan Suyo dulu untuk diadu? Ya. Masih open untuk Suyo, ada Khalid juga, Suyo Khalid bakal jadi pick yang bagus. Atau Blue. Langsung Suyo bersama dengan Glue. Suyo Glue. Wah itu ya ternyata. Langsung ngedeny pick ya terhadap hero-hero badan yang dimiliki oleh teman-teman dari SRG. Nah sama tadi kan Vexana tuh picknya kan. Iya. Ini mana Vexananya langsung dijawab dengan sangat-sangat cepat oleh Kadita. Jadi aku nggak merasa kayak 100% kalau Vexananya benar-benar ketemu sama Glue itu bakal nge-counter. Karena emang pada dasarnya balik ke gameplay. Ada beberapa player-player Glue yang malah suka ketemu sama Faramis gitu loh. Kayak dia nge-stack terus ya kan, cari Oh. damage reduction-nya. Iya. Baru nanti pas Faramisnya udah ngelemparin Ghost Bustler baru dia mungkin berpencar dengan split-split. Iya. Semua tergantung sudut pandang. Semua ya. tergantung Iya. gameplay, caranya lah pokoknya. Tergantung mindset. Mindset. Dan ini bisa aja memungkinkan ada yang muncul hero body Yums duluan nih. Kalau memang berkaca Oh, iya. dari RRQ selalu nge-ban hero dia. Tapi tetap enggak. Tetap enggak. Arsa. Kayaknya emang untuk SRG mereka bakal ngebawain hero yang tersisa untuk Yums. Iya. Masih ada Chow harusnya. Jauhhead. Jauhhead tapi ya. Oke, apakah kita akan melihat Beatrix kalau begitu dari Skylar? Karena nggak cuma Bruno ya, untuk Beatrix juga sangat-sangat powerful bagi Skylar. Di ban nggak sih tapi kayaknya. Harusnya Harusnya- mereka sadar di band. Ya di band di second phase dan Oh, apalagi coach Arcadia kan dia. Iya ya benar. Joy juga cukup oke sebagai jawaban ke arah Granger ya untuk nge-hardlock Granger nantinya, tapi ya kalau emang mereka sadar ya pasti Beatrixnya di take off lah, karena lagi-lagi lu bisa main banyak banget cara, entah itu DPS atau bahkan pick off style pakai Jawhead dan Beatrix, dan bahkan nanti draft-draft lainnya yang akan dibawakan oleh RRQ dengan 2 hero lagi yang akan di-pick di second phase. Oh, ini Gatot Kaca mungkin next bandnya juga masih bisa menuju ke Tigreal. Bisa. Dan Tigreal agak sedikit ngerepotin ya kalau lawan Jawhead dilemparin ke teman kan. Iya bener ya. Iya lagi. Makanya. Dan ini kalau misalnya Beatrix di ban, ada kombinasi lain sebenarnya bersama dengan Jawhead. Ada one-one-nya Skylar. Ya, One masih ada, tapi jangan lupakan Joy ya. Joy ini agak sedikit nyebelin gitu loh untuk One. Iya memang. Karena ditempel terus agak sedikit repot nantinya. Waduh di ban. One pasti di ban. Baru diomong. One atau Beatrix lah pokoknya ya. Iya. Kayak kalaupun memang masih ada hero yang tersisa untuk Skylar, Irital kayaknya. Di retail ya. Wah, iya sih. Karena kan di sini Joy-nya juga tidak berperan sebagai explainer atau mid laner yang bawa Vengeance, dia bakal bawa Retribution. Jadi kayaknya Irital masih fine-fine aja untuk bawa kan. Iya. Waktu itu yang dibawain Irrital Matilda ya waktu itu di MPL Iya, di Irrital. playoffs ya, Irrital Matilda. Jadi kenceng banget tuh energy stack-nya, jadi unstoppable lah untuk Irritalnya, tapi ya Matildanya kalau nggak salah udah di ban ya Dan- oleh sisi RRQ. Irital juga ngerepotin buat Parsha kan. Iya. Bener-bener. Dia mau mentargetkan Feather Airstrike juga masih bisa di dodge. Iya bener-bener Betul. bisa gerak, apalagi kalau misalnya nanti Irritalnya bawa sprint, dan kiting potential dari Irrital juga bagus banget lah, dia bisa hit and run dari Irritalnya, jadi sangat-sangat membantu nanti kalau misalnya emang harus membawa Irritalnya. Atau mau kombinasi bersama bener-bener Jawhead ya.
ada yang kombinasi KB. Apa itu? Kari atau Beatrix. KB. Emang iya Bang Abe? Wah, Emang nama lu KB karena lu suka carry Beatrix ya? Enggak sih. enggak. Enggak gitu. Tapi Dulu Patrick belum ada nama saya. iya, Oh, iya, belum betul. ada. belum iya, ada. betul. Tapi retailnya udah di-ban. Terbaca sih retailnya. Ya, Irit. Irital emang bagus. Cari opsi lainnya. Janganlah bang, jadi band. Tapi memang tadi aku ngeliat Irital emang jadi opsional yang bagus ya. Semenjak Joy-nya udah fix banget di jungler. Iya. Itu bisa makan semuanya, bisa menang lane juga lawan Granger. Dia bisa, ya tadi hit and run itu bisa menghindari dari adanya Rhapsody. Valentina dulu yang diambil, wih. Iya. Oh. Stolen feathered airstrike pasti sangat membantu nantinya kalau untuk nge-poke ataupun ya untuk defensive ultimate di team fight yang terjadi bisa mendorong kembali SRG ke belakang. Nah sekarang 2 pick terakhir XP-nya masih belum kebuka untuk melawan Glue. Kalau aku mikirnya Belum malahan kan? Valentina buat ngedeny atau mempersiapkan tindakan preventif lah kalau misalkan ada Tigreal. Iya ya. Ya. Kayaknya sama-sama implosion kan. Di sini juga masih ada Khalid. Khalid oke banget untuk bisa match up 5 menit awal bagi Jawhead, tapi jangan lupa Jawhead ini lebih galak untuk di early game. Betul. Wajar sih kalau nanti tiba-tiba Iya. ya pertemuan dari Khalid dan Jawhead-nya akan lebih sedikit diuntungkan bagi Jawhead ya. Dan bisa menemani Suyo-nya juga. Pasti. Ngasih Level skill. 3 udah langsung gerak ya. Dimana Jawhead-nya level 2 udah ada ejector. Iya. Join finally. Wah, ada Chow. Oh. Ini kan South East aja. Kufra. Motor Akhirnya. Kufra South juga East sih. aja. Oh. Kufra. Chow XP Chow berarti. Iya. Iya. Oke, cowoknya EXP karena itu akan menjadi pertukaran yang menarik ya karena ada Jawhead juga di sini. Kufra, berarti dia agak sedikit ngedeny hero-hero dash ability, tapi karena udah gak ada one hero dash ability-nya sangat minim sekali dan Kufranya ini bakal jadi repot deh kalau misalkan ketemu sama hero kayak Beatrix. Oh, wow. Wow. Hero power. Ya, Hero nyaman ya untuk Skylar juga. Dan ini dia kita akan segera masuk ke dalam game yang ketiga. Untuk siapa dulu yang akan mendapatkan match point. Dan pastinya masih bersama casters kita, Ranger Mas dan juga Lim Kochel. Please take it away. Blazing Dot from Skylar, apakah menjadi kunci untuk memperebutkan mereka di game yang ketiga? Karena ini adalah game match point. Ingat, siapapun yang mendapatkan game kali ini akan punya mentality boosting dan juga akan mendapatkan kesempatan untuk menuju ke babak selanjutnya lebih besar lagi. Tapi itu semua bakal kita menyaksikan dan kita akan melihat faktanya di dalam Lane of Dawn. Sepower itu Joy ternyata Ji. Diperebutkan. Sampai diambil duluan dan ya kita akan melihat nanti eksekusi seperti apa dari mereka. Kufra yang ini menjadi perbincangan hangat juga nih. Kalau lihat dari hero-nya RRQ nggak banyak sih yang ngomongin soal Dash juga. Apalagi ngelihat dari Suyo yang dimana Suyo ini bisa keluar dari bouncing ball. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menyaksikan di dalam Lane of Dawn. Let's go Lane of Dawn. Kita akan lihat nih, seperti apa power dari Sekis Joy yang sudah kita lihat sebetulnya. Untuk di game pertama tadi berhasil nge-buying time, berhasil untuk ngasih space juga sampai teman-temannya bisa nge-defense. Tapi jujur ketika dari Sutsujin dapetin power retributionnya dengan Soul Saver itu bisa jadi objektif netral yang benar-benar bagus. Dan ngeliat dari range juga nih di arah mid lane. Terkena freeze minion juga yang jelas banget kelihatan. Apalagi kalau misalkan Stormy yang gak muncul nih. Berarti sudah ada posisi dari Jones juga di sana. Web, di zoning balik itu dia smart missile yang bagus banget dari Idok. By the way, Idok ada trill juga nih. Yang bisa menopang damage awalnya. Yang bikin smart missile akan lebih sakit lagi. Dan ngomongin soal gold lane, harusnya bakal cuman farming-farming aja sih. Basic common emblem dari Cloud Skylar. Ya memang, kan Cloud udah gak pakai mana bang. Iya, tapi Basic Common Emblem ini punya regen HP, dia punya damage juga, jadi ya bisa sekalian lah untuk sustain landingnya. Attack speed bahkan di talan yang pertama juga. Sama-sama level 4 dari kedua jungle. Harusnya sih masih aman ngelihat dari Sutsujin juga nanti yang punya power retribution lebih enak dengan Soul Saver-nya. Lagi-lagi dengan Temporal Rain. Intinya Joy gimana caranya setiap abis ulti, jadi bisa ngedash lagi. Makanya itu tujuan dari Temporal Rain dari 3 Joy yang kita lihat. Yes, tapi lihat di arah bottom lane akan coba ada sedikit engage. Dan posisi kali ini mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Melihat Joy kembali lagi tidak bisa ditangkap dengan instan. Tapi target utama ke arah Cram, buying time yang cukup lumayan mahal. Dan juga arah Turtle dan juga Purple Buff. Ya ini kayaknya Turtle pertama bakal kena delay sedikit sih. Kayak Sutsujin yang mungkin punya opsi lebih baik ya untuk nge-set up terlebih dahulu. Tapi dia akan ambil Purple-nya.
Dan ngelihat posisi dari Sekis yang akan ke atas dulu, sedikit lama mungkin perjalanannya. Tapi bakal dikontes karena Jones udah ngelihat di bagian depan. Oke, Stromy, solo lepas kill kan? ada solo pick up. Dan seorang Rich yang berhasil mendapatkan solo Stromy ini menimbulkan impact yang sangat mahal di arah Turtle. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi, mereka harusnya mendapatkan Turtle ini dengan sangat instan dan Kram hanya untuk bisa membayang-bayangi saja, memberikan informasi di mana para pasukan dari tim Monarchy Hoshi berada. Karena pertukarannya dengan ada Orange di arah top lane. Mau nggak mau ya, harus diberikan juga. Tadi udah sebenarnya Skylar mau ke arah sana, tapi udah kelihatan juga kayak Orange-nya udah nggak ada, berarti lagi ditarik ke arah rumput. Gak bagus lah untuk Skylar ngebuang waktu di awal, jadi mau nggak mau harus direlakan juga nih. Dan nggak bisa diambil juga nih Orange dari Sekisnya. Tadi banyak banget yang ngejagain. Oke, tapi di depan sana Idok sakaratul maut. Terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh seorang Innocent di early game. Pertukaran para pasukan dari tim Monarchy Hoshi dan juga Selangor Giants masih belum terlihat dengan sangat jelas kali ini. Tapi rotasi yang dilakukan, mereka benar-benar mengunci Kram kayaknya. Mau nggak mau Ji, dia paling nggak menghambat lah pergerakan dari Kramnya juga. Chow XP lane, build-nya tetap ke arah defense harusnya ya. Karena dari emblemnya pun kelihatan tadi dengan emblem-emblem defensif. Yang dimana ntar menjadi secondary frontline juga. Tapi gue penasaran sih dengan setup-setupnya nanti. Untuk Selangor Red Giant mereka harusnya bisa lebih agresif loh. Ngelihat adanya Cloud di sisi RRQ. Berarti kalau temponya di bawah pasif RRQ akan lebih untung. Yes, betul banget. Dan bahkan temponya kalau di pasif seperti ini bahkan mengasih Skylar waktu yang banyak loh. Jangan lupakan hal tersebut. Dan lihat damage dimakan dari Idok. Satu damage yang sangat besar dapat di sana out of nowhere Sekis. Berhasil mendapatkan purple buff. Ya, betul sekali. Purple buff berhasil di take over oleh seorang Sekis di depan sana. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi. Mereka nampaknya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit. Rinci hampir saja tumbang. Dapatkan Purify harus digunakan. Duel terkena on point menuju ke arah seorang Dairon. Following damage-nya menuju ke arah belakang. Mencoba untuk ditunggangi dan Dairon. Satu tunggangan yang menuju ke arah seorang Kram pun gak berhasil. Gagal ternyata. Tadi kalau memang naik pun kayaknya hanya ngebayang time sedikit sih. Dan resiko tumbangnya juga tetap ada. Tapi asli ini meleng dikit purple buff hilang loh. Iya. Karena Sekis dia berani banget, dia sendirian Ji. Dari tadi dia masuk jungle. Kalau pakai Joy. Yap, itu dia makanya tadi Joy-nya sampai di first pick. Karena spray itu dari Skylar. Sao blessing dan from Skylar. Mencoba untuk mendapatkan kills di depan sana. Di follow out dan bahkan nampaknya Sekis tahu di mana Skylar berada. Mereka tutup Skylar. Walaupun satu ball point kill didapatkan atas seorang News. Tapi dengan Skylar yang hilang ini nggak cukup worth it untuk RRQ. Sedikit kaget gue ngeliat tadi BMI masuk dari Skylar. Ya memang 1 point kill tadi. Berhasil didapatkan. Untung masih dapat tadi karena Dead Sonata sebenarnya bisa aja tadi untuk ngambil lasiat dari Turtle-nya. Tapi it's okay. Turtle masih untuk RRQ. Bahkan Sekis pun sadar nih, nggak bagus. Udah mendingan nggak usah di kontes. Wah 2 katapult Ji. Wah kenyang. Wah, menit 5 lagi ditungguin. Iya sengaja dia nunggu menit 5-nya. Tapi 2 stacking katapult ini bikin XP-nya bisa nge-boosting hampir 1 level nantinya. Yes. Setengah lah. Ini lihat tuh udah setengah langsung di depan sana. Dan Idok di depan sana mau target karena Sekis sekalipun. Unstoppable Force itu bakal dikejar-kejar. Malah Sekis yang mendapatkan keuntungan. Oke sih. Kayaknya mereka akan coba untuk menuju ke setelah Sekis. Retribution takeover gagal. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi. Team fight lebih lanjut. Skylar di depan sana berani banget untuk melakukan team fight. Ingat Skylar kali ini dapat di satu moment kill atas seorang Sekis. Di tangan Skylar dengan Art of Thievery-nya. Itu lumayan banget sih. Lumayan sekali. Ya memang sih belum ada streak juga kan dari Sekisnya. Tapi semakin banyak goldnya Sekis juga itu bakal menjadi bounty yang cukup baik. Pertukaran dari outer turret. Bottom lane ditukar dengan outer juga di top lane. Sebenarnya masih fine sih gue rasa. Apalagi dengan tempo lagi-lagi bawain hero asuransi late game. RRQ akan lebih enak nantinya untuk scaling mid to late-nya. Berbeda dengan sebelumnya mungkin kita lihat agresivitasnya akan ketukar untuk early-nya. Alright. Dari depan sana. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi lihat. Mereka tidak ada yang berani keluar dari sungai. Mereka sadar kalau posisi dari tim Selangor Giants. Apalagi ada Chow dan juga Yubs. Ini rumput itu nggak ada yang aman. Yang udah kebuka juga by the way. Boleh. Rich, really? Dia berani banget untuk mendapatkan satu point kill dari seorang Harta, Tata, Dead Sonata. Dengan sangat baik di belakang sana. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi memulihkan kembali keadaan. Skylar tidak mau terlalu terburu-buru. Berhasil menggendong karena Yubs. Tapi pertukaran dari Rins dan Yubs ini nggak baik, Lim. Gue ngeliatnya tadi dia lompat pakai Arcane Shield-nya dia buat ngambil ini Ji. Buat dapetin Peter Venom Strike kan? Iya tapi dia purify dia nggak bisa escape lagi nantinya. Tapi ya itu menjadi satu pelajaran mahal mungkin dari Rins yang nggak boleh lagi nih terlalu over untuk geraknya dan posisi dari Kram. Oke, Kram di depan sana. Bakal coba ada Dairon dengan Feather Aspect yang terlalu sakit dan bahkan lihat berubah menjadi split. Blasting dan Frost Skylar! Gak kuat. Tapi nampaknya gak akan kuat. Akan coba dikejar oleh seorang Sekis di mana Skylar. Oh my God. Targeting utamanya adalah Skylar dan Wave Dragon-nya miss. Karena masih ada Purify di depan sana. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 momentum. Dan bakal looking for wipeout. Mereka harus menuju ke arah
QC berhasil mendapatkan Maniac. Dan para pasukan dari Selangor Red Giants. Full Maniac plus Turtle plus Suret. Udah wombo combo combro udah gak bisa dibentikan. Hampir 3.000 gold langsung dikantongi. 3.000 bahkan hampir 4.000 gold. Satu buah misi, gerakan yang bagus banget dari Selangor Red Giant. Ini berhasil mendapatkan nilai positif juga untuk mereka. 4.000 gold. Itu yang gue bilang tadi, kita bakal lihat sedikit dari replaynya juga di mana Dairon yang split-splitnya tuh udah ke-bait duluan di awal. Menurut gue itu menjadi informasi yang mahal nih, nggak bisa maju lagi dan akhirnya mereka terpaksa team fight. Agresivitas dari Skylar yang mungkin bisa dibilang terburu-buru akhirnya membuat dia tumbang juga. Biamanya ada di belakang memang, tapi bisa dikejar lagi karena Sekis dengan Rhythm of Joy-nya tadi dan Maniac. Satu nama, Innocence yang selalu carry SRG dari kemarin. Oke, siap-siap para pasukan dari tim RRQC. Mereka harus coba untuk kontes nanti di arah Lordnya. Mereka nggak boleh lepaskan dan lihat tembakan Rhapsody dan juga harta tata, lihat Sonata. Ini satu momen loh, Ji. Itu satu momen dan selalu satu momen. Selalu dengan tentang satu momen kali ini, Lim. Dari yang dimana keunggulannya bisa dibilang memang awal goldnya pun masih di SRG, tapi itu under 1.000 gold. Dan ketika gue bilang tadi dia bawa Cloud, itu akan lebih untung. Tapi tiba-tiba satu momen 4.000 gold, naiknya gede banget sih. Gila. Di sini momentum dari sosok Rins kembali lagi mencoba untuk melakukan steal terhadap Fedor Strike. Jauh banget tapi agak susah. Untungnya tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya ketika Rins tumbang. Hampir loh. Hampir. Itu kalau kondisinya tiba-tiba di following up oleh Selangor Red Giants, Purify sama Fedor Strike udah nggak ada gunanya. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Innocent aja satu tadi, Ji. Rhapsody aja. Harta tumbang. tata dari Sonata dari jauh. Dar! Ya itu udah bakal kerasa banget dari impactnya. Harus lebih berhati-hati. Sekarang mode defensif dari RRQ yang akan kita lihat juga. Mungkin ngelihat dari Farlane-nya nggak boleh juga nih buru-buru dari Sutsujin. Match up-nya nanti akan berat. Kita tahu continuous damage dari Joy juga. Flicker! Well, Dragon menuju ke arah yang lain. Seki sudah melakukan following up tapi dengan purple buff yang di-steal dengan power of retribution tidak keluar sama sekali. Ini menandakan mereka masih fit in untuk team fight. Tapi Ya di bawah Allah. Flicker kram loh, lumayan ini. Source-nya menurut gua kayak retribution cooldown-nya nggak selama Flicker juga kan. Betul. Jadi satu informasi yang berharga juga. Mungkin memilih untuk menurunkan Skylar dari Farlane-nya nih. Daripada Sutsujin yang urus nanti yang susah kabur juga ketika berhadapan dengan Joy. Mendingan kasih Skylar dulu. Sekalian Skylar-nya juga bisa farming. Apalagi ngeliat di bagian atas muncul barusan nih dari Innocence. Mungkin ada gerakan 3-2 dan kita tahu Selangor Red Giant sangat suka 3-2. Farlane harus hati-hati. Selalu suka 3-2 karena Innocent nggak mungkin sendiri. Itu dia. Innocent sendiri ketika dia pakai Moskov. Betul, landing jauh memang. Kalau dia mainin Moskov baru dia akan dilepas jadi 4-1. Tapi kalau selama dia nggak pakai Moskov akan selalu 3-2. Mau yang nemenin Kram ataupun Yums itu belakangan urusannya. Ya, pastinya ada efek sisi nantinya yang menemani posisi dari Innocence. Kayak pick off tuh bener-bener bisa berjalan dengan baik. Skylar dengan golden staff-nya di Trinity Marksman item. Oke, Holy Trinity sudah dijadikan oleh seorang Skylar. Tapi bukan hanya itu aja, Skylar kali ini kondisinya juga butuh apa? Winter Crown. Udah bukan Wind of Nature lagi, Lim. Bisa sih. Karena dia butuh untuk gimana cara pengamanan Kang Sekis. Atau minimal ketika dia dive in, dia nggak ada darah yang berkurang. Benar-benar dia bisa lompat langsung ke Stormy juga kan by the way. Kayak kita tahu Stormy, Parsia itu lumayan ya berbahaya lah ketika bertemu dengan Cloud dari posisi lawan dan lihat Lord langsung di setup secara cepat. Oh, setup secara cepat. Apakah mereka untuk melakukan kontes kali ini berani atau mereka akan kehilangan Lord mereka? Mereka memilih untuk kehilangan Lord. Mode defensif jadi pilihan utama, tapi lihat Skylar. Baru dengan Rhapsody-nya sudah terkena damage yang cukup banyak dan Sekis langsung checking. Gimana caranya, lihat dulu gimana Skylar ini bisa ditumbangin atau enggak. Kalau enggak dia mundur. Ya, tadi bahkan kalau ketemu pun masih ada Idok, masih ada Rins juga. Tadi backupnya lumayan banyak, bahkan bahaya buat Sekis malah tadi kalau dia terobos untuk paksa di bagian atas. Lord yang diamankan SRG, sekarang membuat keuntungan SRG 5.500 gold. Angka yang sebenarnya lumayan berbahaya nih. Karena kita masih masuk di early sampai mid game-nya. Iya betul. Di menit 11. Waktunya Skylar juga masih terlalu jauh. Idok? Ketika Idok harus mundur ke belakang. Flicker. Dragon on point. Berhasil memakan Idok. Apa baik time yang berhasil dilakukan. Tapi para pasukan dari tim RRQC harusnya mereka merespon dengan arah top lane yang di-clear dengan sangat cepat. Kalau mereka tidak merespon dengan kematian Idok di arah top lane, ini akan menjadi merugikan sekali. No Way of Dragon pastinya untuk Ram. Ini informasi yang pasti sudah diberikan tapi Sakit banget. Sakit banget dan body block harus dilakukan oleh Dairon. Kalau enggak Rin sangat tumbang. Skylar di depan sana mencoba untuk melakukan clear. Tidak terlalu berhasil, tidak ada waktu untuk Skylar bisa farming di depan sana. Fedor Strike yang Oriensin. nyatanya, ini dia Fedor Strike yang asli. Bahkan
flag didapatkan oleh para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Tersisa 2 pemain, Duel Dragon dan Blazing Duet from Skylar gak bisa menghentikan para pasukan dan Stormy. Satu-satunya bisa dihentikan oleh seorang Skylar. Skylar versus everybody kali ini berhasil menghentikan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. 2 point kill menghentikan dominasi Selangor Red Giants. Ya seenggaknya kali ini RRQ masih bisa bertahan. Kehilangan satu best turret belum menjadi akhir. Rose Gold Meteor item yang mau nggak mau dipilih oleh Skylar juga. Magical damage yang terlalu besar. Lagi-lagi Stormy fit Sekis. Ini 2 output magical yang nggak bisa ketahan. Sebenarnya Rose Gold pun nggak bisa nahan. Seenggaknya dia masih bisa gerak. Dia masih bisa selamat, ada shield nanti. Dan Blazing Duet ke arah Stormy ini pilihan yang terbaik sampai saat ini. Sampai saat ini dan bahkan dari tadi. Dari tadi dan sampai saat ini itu adalah yang terbaik. Tapi dengan posisi dari Skylar kali ini udah menuju ke menit yang ke-13. Kayaknya udah mulai cukup Dipaksa. dan Fortify Kemi. Duel after dengan point. Blazing Duet for nothing. Skylar! Blazing Duet for nothing dan bahkan mereka kehilangan 2 point kill. Selangor Red Giants bisa membalikan kembali kanan dan bahkan daerah di depan sana terperangkap. Dengan adanya split-split sekalipun menghindari hanya dengan triple kill kembali membuat Sekis. pasukan dari Selangor Red Giants memaksa mendapatkan Sekis. Damage yang cukup untuk menggetarkan para pasukan dari tim RRQ. Mid lane terbuka dengan sangat besar. Ini bencana Lim. Minion yang boleh masuk, best turret dipaksa sepertinya. At least mereka bisa dapetin best turretnya. Dan Oke, dicoba. akan coba. Skylar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Fokus sekarang best duel dengan point dan no way. RRQ harus clear minion dengan sangat cepat. Masih bisa. Dan masih bisa bertahan. Berhasil menangkapkan Sarius. Dan Blazing dan Pro Skylar berhasil mendapatkan damage yang balik. 2 hilang. Innocent. Gak akan tinggal diam. No win of nature Skylar harus tahan. Gak boleh terlalu terburu-buru. Ingat Rhapsody Bisa. ataupun Dead Sonata. Ini bisa membalikan kembali keadaan. Dengan kondisi seperti ini mereka sama-sama gak punya power of retribution. 3 berbanding 3. Masih bisa bertahan lagi dan lagi. RRQ selamat dari endgame yang ingin dicoba tadi oleh Selangor Red Giants. Skylar menjadi kunci penyelamat pastinya dengan Blazing Duet tadi. Yang bisa memukul mundur serta mendapatkan point kill juga. Tapi ya reset lagi sekarang Idok yang harus lebih hati-hati lagi. Dok, Victor. berhasil mendapatkan Cram, tapi Oh, nampaknya Dok. damage-nya tidak bisa terlalu banyak. Untungnya Skylar standby di depan sana. Dire Blazing dan From Skylar! Mengusir ke arah satu slot Stormy. Lihat baik time dilakukan oleh seorang Skylar. Gerakan lincahnya mau melakukan sedikit distraction. Selangor Red Giants mereka hampir kebingungan untuk menangkap seorang Skylar dan Yums. Satu-satunya yang bisa menghentikan itu. Ya, Kram ditukar dengan Idok. Sebenarnya masih fine sih dua-duanya. Masih worth it. Frontliner juga kan dari keduanya. Winter itu dia solusi terbaik untuk Stormy sekarang. Dia nggak gampang lagi untuk di Blazing Duet seperti tadi Ji. Udah ada Winter juga, targetnya mungkin bisa dirubah dikit untuk bermain front to back lagi. Tapi Lord nggak di reset. Mereka akhirnya mau coba reset lagi untungnya. Itu targetnya diubah atau gimana dia ngeluarin Blazing Duetnya yang diubah? Jangan Dairon? terlalu terburu-buru Dairon. What happened Dairon? Kita lihat Riz juga pun tumbang di depan sana Susuji triple kill. No way. Base terbuka. Araki gak akan bisa mempertahankan base mereka. Skylar gak bakal mampu. Karena damage-nya terlalu besar Lim. Plus Lord juga yang akan muncul kalau seandainya Oh ini my bisa God. bertahan. Oh my god, tidak bisa terbuka. Base sangat-sangat bebas. Ini bencana Skylar versus everybody dan Blazing Duetnya bakal for nothing. Wipe out. Dan RRQ dimakan di game yang ketiga. Match point untuk raksasa dari Malaysia, Selangor Red Giants. Tertinggal 2-1 sekarang. Sang Raja, mereka kehilangan tempo permainan mereka. Masuk di ritme yang memang diinginkan oleh Selangor Red Giant. Dan itu selalu dipegang. Joy adalah masalah yang serius sekarang. Harus lebih dipikirkan lagi apakah Joy ini bisa ditukar. Dan ya, nice try sebetulnya. Skylar dia coba untuk defense base tadi mati-matian menjadi juru kunci tadi. Untuk pertahanan RRQ. The best thing yang dilakukan Skylar, tapi Profesor KB dan kawan-kawan, what happened? Apa yang harus kita lakukan di match point kali ini? So panelists, take it away. Wow, ini dia match point. Ternyata berhasil di-secure oleh SRG, tapi dukungan tetap penuh untuk RRQ Hoshi. Yeay. Oke, masih bisa ya? Ya. Masih ada Masih harapan. bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Habisin. Ya. Ya, coba Lu dikeluarkan mau dulu senjatanya, payung Prof. biar apa? Menahan semua air mata fans SRG. Waduh. Pakai payung. Ya.
Ngapain? Nah, Namanya menangkis hujatan. Betul. Wey. kebalik. Kebalik mas. Kebalik mas. Maklum, baru pertama kali punya. Dia payung sebelum hujan. Nah, Panggung Nah. anti hujatan. yeay. Apakah ini pertanda Rins akan main Kagura setelah ini? Wah, bisa jadi ya. Jadi. Boleh tuh main Kagura nih, kamu mau ada payungnya nih. Tokyo Mogyo. Sugyo Mugyo. Tapi ini kita juga Ayo. harus ngebahas nih gimana caranya untuk menangkal kekalahan lagi di game yang ketiga. Di keempat nanti. Match berarti. point lagi ya Match untuk point SRG. lagi. Tapi memang tamparan keras banget tadi di game barusan. Agak beda ya. Ya itu tadi Beda. kan mungkin kan Evan kan nanya kan di game sebelumnya kayak apa yang perlu dipersiapkan sama SRG ya. Udah pasti di early to mid-nya kan. Ya. Emang dijawab gitu loh. Ternyata mereka ngebawain hero yang tipikally kombonya tuh kayak mirip banget sama ini loh. Kayak dulu tuh ada Beatrix dan Varsha, inget nggak? Oh, Ya, kalau nggak Novaria dan juga Beatrix. Ya. Karena kombonya one shot dan ini ternyata dibawain sama Stormy dan juga Innocent. Jadi mereka ngeburst di satu titik yang sama dengan tujuan biar nanti Innocent tetap dapetin poin kill yang banyak gitu loh. Dan stack Sky Piercer-nya nggak pecah, 80 full. 12% threshold HP, 19 kill. Jadi Wow. Innocent bener-bener the real killer sih. Ya, Ini ngeri banget. 3 kali triple kill, 1 kali maniac. Iya. Itu Iya. mewarnai game barusan untuk Innocent terutama. Dan nanti kalau misalnya ada MVP BGOP kayaknya sih udah Iya. bisa Udah jelas dipastikan ya. lah. Sudah jelas. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ya permasalahan utamanya adalah karena memang permainan pick off dari RRQ ini direspon cepat dengan Yums juga. Ya. Dan ada beberapa momentum ketika RRQ udah buka team fight duluan, udah engage duluan. Kita tahu lah ya Cloud Skylar itu powerful banget. Ya. Tapi aku juga cukup terkejut beberapa kali ada gerakan-gerakan dari Skylar yang aku tidak expect bahwa dia akan jump in gitu loh. Saat dia belum ready dengan mungkin Wind of Nature atau bahkan Rose Gold Meteor. Dan tadi Skylar sempat kalau nggak salah 2 kali tertumbangkan di posisi yang agak sedikit dirugikan gitu loh. Karena yang pertama dia tumbang ketika ada momentum balik dan yang kedua adalah dia tumbang ketika adanya wipe out. Ya, dan gue melihat bagaimana Idok juga minim untuk bisa melakukan satu inisiasi ejector ataupun unstoppable force yang maksimal ya. Iya. Karena memang dari ya Skylar yang ikut join the fight item masih belum terlalu jadi. Benar-benar. Dan itu membuat dari teman-teman RRQ jadi minim damage. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin dari early game ya, RRQ cukup proaktif tahu. Tapi masalahnya adalah satu, Cloud-nya itu belum kuat. Dan beberapa kali emang Skylar ikut ke dalam team fight ataupun skirmish-skirmish kecil yang terjadi Iya, di iya, jungle ataupun di objektif. Dan kita tuh tahu, sekarang Cloud itu one of the worst early laners yang ada. Bener. Untuk di laning phase itu Early-nya. Cloud tuh, ya weak banget early-nya. Makanya gue tadi expect bahwa mereka bakal nunggu mungkin ke Power Spike Holy Trinity yang didapatkan mungkin dengan DHS, Corrosive Skite dan adanya Golden Staff. Ya. Tapi it's too late, terlalu telat untuk bisa mendapatkan damage itu. Karena lihat itu Granger-nya 19 kill. Ya. Ini sebenarnya gambaran tadi di game pertama sebenarnya. Iya, Sebenarnya. 10.000 gold lead ya. Benar. Ya, Karena dan ya di sini sebenarnya nggak sampai 10.000 gold lead sih. Sempat ada fight back juga kan diberikan sama RRQ. Tapi damage yang dihasilkan emang agak sedikit berbeda output damage-nya. Dan di game yang pertama kan kita lihat juga kan, kalau misalkan ya kebetulan Skylar-nya semakin lama game berjalan semakin bisa dibalikin gitu loh keadaannya. Ya sebenarnya kalau misalkan tadi tidak terjadinya triple kill untuk 3 kalinya ya. Ya mungkin hal yang sama akan terjadi kepada SRG gitu loh. Dimana mereka late game power spike-nya akan menurun. Hanya Joy nanti yang bisa diandalkan untuk late game, dan ketika Innocent berhasil di shutdown ya udah berarti itu adalah momentum balik. Cuma sampai 15 menit 37 detik ini ternyata Innocent sulit sekali untuk take down. iya, konsep sebenarnya jalan ketika ngelihat bagaimana adanya Joy yang hadir ya. Ini Joy Iya. tipikal nanti akan mainin ke arah landing jauh. Dia main split push. Itu mungkin jawaban di last pick-nya terhadap adanya Cloud. Pengen diadu. Main lane jauh dibalas dengan lane jauh. Bisa punya ability untuk kabur juga dengan BMI yang dimiliki oleh Cloud. Tapi sayangnya ya impact mungkin dari Stormy juga sih kalau bisa dibilang. Nah ini dia, kalau gitu kita bakal langsung menyambut Innocent sebagai MVP by GoPay dari game yang ketiga. Dengan ya tadi total damage emang udah paling panjang tuh barnya tuh 122.000 dan GPM 967. Killnya paling banyak ya soalnya ya. Iya. Itu benar-benar monster banget sih killnya, 19 loh. Karena ada Skyburst juga kan, jadi wajar. Stacknya terjaga juga ya, 80 stack konstan, nggak kehilangan sama sekali karena emang dia nggak tumbang ini. Ini orang nggak innocent. Ini- Ini guilty. Ya inilah pentingnya Festival of Blood ya, dan juga adanya kehadiran dari Impure Rage. Jadi wajar gitu loh dapetin Regen HP tambahan juga, Spell Vamp. Dan emang kalau kita ngomongin penetration itu udah terlalu dalam sih. Si Halberd, Malefic, Iya lagi. terus ada satu Hunter Strike lagi. Dan Emblem Assassin bersama dengan Rapture ini Rapture, udah ya. benar-benar memastikan Kacau sih itu. kacau balau. Berbeda mungkin ada yang pakai Trill juga, ada yang Iya. pakai 19 tambah 15 kan itu penetration sama Iya. Hunter Strike. Terus nanti Maleficnya persenan. Jadi dalam lah untuk penetrationnya. Ya, so let's see ini dia untuk highlightsnya juga ya. Kembali lagi melihat
Kelas balik mau nemen dari Innocent, dari positioning dan juga damage. Nah ini nih, yang dari awal kan dia kombonya tuh Dead Sonata bareng sama Stormy pokoknya. Iya. Dan gak ada yang bisa nyentuh lini belakangnya. Kenapa? Karena ya konsep permainan dari Jawhead yang dimana mereka ingin bermain pick off itu selalu kena spot gitu loh. Di sini salah satu contohnya ya. Dimana ketika mungkin Skylar ready gitu loh untuk meng-engage 2 pemain, tapi dia tuh gak nyangka gitu loh. Ternyata ada 4 di belakangnya. Iya. Bersembunyi. Skylar langsung tertangkap, wipe out di sini. Ini yang menurutku momentum Bang Skylar kedua ya, yang agak sedikit merugi ya, karena emang kebetulan dari sini bisa dibilang game changernya lah. Tuh, Dan Maniac itu Maniac, dapetin 4 kan stacknya secara nggak langsung. iya. Nah, spotternya juga bagus banget dari SRG ya. Yams dengan Chow-nya jadi keinget gue Chow ala-ala Keyboy kadang. Chow yang emang buka map, tau gak sih? Iya. Chow yang emang Screening. screening Chow. Yang akhirnya selalu bisa nge-spot semua inisiasi, entah itu Unstoppable Force ataupun pick off yang datang dari arah Jawhead. Jadi sebenarnya dari SRG, Chow-nya ini bukan buat pick off. Mostly beberapa kali mungkin iya, tapi secara nggak langsung ini Chow juga berusaha untuk buka map, untuk buka rumput, iya. untuk selalu bisa nge-spot inisiasi dari arah. Dan di sini tadi Blazing Duetnya tidak langsung mengenai ke arah dari Innocent. Iya lagi. Karena belum ready juga di situ posisinya. Jadi alhasil triple kill lagi dari Innocent. Iya. Bener-bener kayak bebas banget di lini belakang, dia mendeliver damage dengan sangat amat maksimal, dan Blazing Duetnya juga karena udah digunakan ya otomatis nggak ada cara lagi gitu loh untuk bisa mempertahankan base-nya. Dan akhirnya di sini bener-bener all out gitu digunakan. Dan karena memang juga frontlanernya kuat banget ya. Tadi kita udah membahas soal Kram dengan Chow-nya. Heeh. Dan juga kita ngebahas sebagai Yams yang menjadi salah satu inisiator yang bagus banget dengan Tyrant Reface, Terror Rage. Itu memudahkan Stormy bisa ngasih damage di belakang. Gak ada yang bisa nyentuh. Benar-benar. Skylar yang mungkin diharapkan untuk bisa ngasih damage ketika ada Feather Ice Strike. Itu malah kena imbasnya. Ya, sebenarnya Cloud cukup bagus loh lawan Varsa, karena di saat Varsa emang Iya, mau iya. Feather Airstrike, dia vulnerable banget kan. Jadi disitulah dimana Cloudnya emang harus all in. Dia ngedive pakai BMI terus, pakai Blazing Duet. Masalahnya ada deny dari Cram dengan Chow-nya, lalu Yums ini. dengan Varsa, dengan Khufranya. Jadi